Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Eka Chandra Oktaviani pada konten BK Sahabat Siswa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pembahasan kita kali ini mengenai pembelajaran jarak jauh yang berdampak kepada siswa dan bahkan orang tua. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat video berikut ini. Kangen teman-teman, kangen jajan di kantin, kangen Bu Guru. Sampai kapan sih PJJ? Memori HP full, kuota habis, mata pusing liatin layar terus. Mama, Ana bosen daring terus, tugas numpuk boleh gak sih Ana main keluar sebentar aja? Kamu itu ya, tahu gak lagi corona, bahaya keluar, terus harus mama yang ngerjain tugas kamu. Udah, sekarang kerjakan tugas kamu, jangan stalking media sosial terus. Ingat kuotanya. Pah, kata Ana dia mau main. Dia bosen, pusing mungkin tugas terus. Ya sudah kasih aja. Yang deket-deket aja mainnya. Aduh, corona, papa. Mana mama juga nanti yang repot. Jadi guru dia juga. Iya tapi kasihan juga Ana. Stres nanti dia belajar terus. Iya juga. Baik nanti mama kasih izin. Ya sudah, nanti mama kasih tahu Ana. Iya dia masih jam belajar sekarang. Kapan corona ini selesai? Berdoa saja Bayaran sekolah jadi 2 kali lipat tahu Iya SPP, iya kuota. Sabar papa juga mikirin kok. Semoga ada rezekinya. Kangen anak-anak. Biasanya ada canda tawa di sini. Kangen belajar tatap muka. Semoga corona cepat berakhir. Jadi gak harus PJJ kayak gini. Nah, setelah melihat video tersebut, apakah ada yang terwakili oleh Ana? Ataupun ada yang terwakili sebagai ibunya Ana? Berikut adalah gambaran mengenai evaluasi pelaksanaan PJJ selama 3 bulan terakhir. Dan hal yang paling dikhawatirkan jika sistem PJJ diperpanjang. Sebanyak 66,5% menganggap kalau PJJ ini belum efektif. Dan yang paling dikhawatirkan dari PJJ ini adalah menurunnya kualitas pendidikan. Siswa menjadi malas dan orang tua yang menjadi stres. Sistem daring atau pembelajaran jarak jauh ini, tentunya sistem ini berdampak kepada orang tua, peserta didik atau siswa, dan bahkan guru. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah dampak negatif baik bagi orang tua maupun siswa untuk sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem daring ini. Dampak pembelajaran jarak jauh atau belajar dengan sistem daring ini bagi siswa dipengaruhi oleh dorongan penyesuaian, baik untuk penyesuaian dalam panduan daring, penyesuaian ketersediaan sarana dan prasarana, dan penyesuaian tingkat beban dan tugas yang diberikan. Apabila siswa tidak dapat menyesuaikan dari dorongan-dorongan tersebut, maka
akan timbul kecemasan atau khawatir, bosan atau jenuh, butuh hiburan, tidak fokus, sehingga menyebabkan pengurangan penguasaan materi pembelajaran, interaksi sosial yang terbatas, serta timbulnya perasaan negatif. Jika hal tersebut dibiarkan, tentunya siswa akan mengalami penurunan nilai akademik. Lantas, bagaimana caranya untuk menyikapi hal tersebut? Yang pertama, siswa perlu dibekali kemampuan mengenali dan mereduksi emosi dirinya sendiri. Yang kedua, adanya program peer counseling atau konseling sebaya. Karena biasanya siswa lebih nyaman untuk berbicara atau curhat kepada teman sebayanya. Sehingga apabila mereka mengalami stres dalam PJJ, mereka bisa menyelesaikan stres tersebut dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, yang paling penting adalah dukungan dan motivasi baik dari orang tua atau wali serta guru. Selain siswa, orang tua pun terkena dampak pembelajaran jarak jauh ini. Tidak sedikit orang tua yang mengeluh karena mendapat tugas tambahan. Selain menjadi orang tua di rumah, mereka juga harus menjadi guru di rumah, mempelajari semua bidang pembelajaran yang bahkan mereka juga tidak belajar sebelumnya. Mereka dituntut untuk melek teknologi, apalagi jika mereka memiliki anak sekolah lebih dari satu. Selain itu, apabila dilihat dari sisi ekonomi, adanya pengeluaran keuangan lebih untuk fasilitas seperti gadget dan kuota, semua harus ditanggung oleh orang tua. Dan yang tidak kalah penting adalah orang tua wajib mengetahui bagaimana kepribadian anaknya dan bagaimana pola belajar anak tersebut. Gaya belajar apa yang biasa dipakai anak tersebut dan gaya belajar apa yang cocok untuk anak tersebut. Apabila masalah itu tidak dapat teratasi, tentunya menjadi pengaruh untuk psikis orang tua. Orang tua akan cepat cemas, khawatir, dan tidak dapat mengendalikan emosi atau cepat marah. Akibatnya, dorongan atau motivasi terhadap anak akan menjadi sangat tidak nyaman. Anak akan menjadi sangat jenuh karena sering diomelin oleh orang tuanya. Dan akhirnya, bukannya rajin, anak akan sering membangkang dan bahkan dia malas untuk belajar. Lantas, sebagai orang tua, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, pola komunikasi dengan anak harus baik dan menyenangkan, sehingga anak tidak merasa dikekang. Salah satu contohnya menjadi sahabat anak, mendengarkan mereka, dan menjadi role model untuk mereka, baik dari pembelajaran atau segi bidang pendidikan karakter. Yang kedua, membentuk atau membangun mental positif. Caranya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kekuatan spiritual untuk melakukan perubahan, karena pikiran positif akan berpengaruh pada kondisi jiwa.
saya mengutip himbauan dari Kak Seto. Sebagai orang tua dalam pembelajaran daring harus selalu gembira. Apa itu gembira? G itu untuk gerak, E untuk emosi cerdas, M mempresentasikan makanan dan minuman yang sehat, B untuk bahagia, I istirahat yang cukup, R rukun, dan A aktif. Karena dengan kondisi atau suasana rumah yang nyaman itu akan berpengaruh kepada pola pembelajaran anak di rumah. Selanjutnya, tetap awasi kegiatan anak termasuk penggunaan gadget. Dan yang terakhir adalah konsultasi, juga koordinasi dengan wali kelas ataupun guru anak tersebut mengenai perkembangannya dan bahkan hambatan dalam melakukan daring ini agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk orang tua, siswa, dan guru. Jadi, pembelajaran jarak jauh ini perlu adanya sinergis antara orang tua, guru, dan siswa. Demikian pembahasan mengenai dampak sistem daring atau pembelajaran jarak jauh bagi siswa maupun orang tua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila di antara teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Saran dan kritik dari teman-teman akan selalu saya tunggu. Untuk anak-anakku sekalian, apabila kalian memiliki permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh ini atau sistem daring ini, kalian boleh mengkonsultasikan permasalahan kalian kepada guru BK. Ingat, guru BK adalah sahabat siswa. Guru BK adalah sahabat kita semua.